Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat yang beriman. Kali ini kita akan membahas tentang peradaban Islam pada dinasti Umayyah. Sebelumnya, perkenalkan saya Bayu Hendri Septian sebagai host di podcast kali ini. Di podcast kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Sakib Prakan Syarif dan Ilman Wahyu Pratama sebagai narasumber kita hari ini. Mereka yang akan sharing kepada kalian tentang peradaban dan perkembangan Islam pada dinasti Umayyah. Kami persilakan saudara Rakan Syarif dan Ilman Wahyu Pratama untuk duduk di tempat yang kami telah sediakan. Oke, bicara seputar peradaban Islam, ada banyak nih dinasti-dinasti Islamiyah yang pernah berkuasa di dunia ini untuk menyebarluaskan Islam. Salah satunya dinasti Umayyah di Andalusia. Saya ingin bertanya, apa saja peradaban Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan yang terjadi pada masa dinasti Umayyah di Andalusia? Nah, selama tujuh abad memerintah, umat Islam mengalami kemajuan dan kejayaan peradaban yang gemilang, yaitu khalifah membangun kerajaan-kerajaan dan istana-istana yang megah. Ada beberapa bangunan yang menjadi bersejarah dalam peradaban Islam. Yang pertama itu ada Al-Qasr Al-Kabir, yaitu kota satelit. Yang kedua ada Rusafat, yaitu istana yang dikelilingi oleh taman. Dan yang terakhir ada Al-Zahra, yaitu kota yang ada masjid tanpa atap kecuali mihrabnya. Terdapat taman-taman, pabrik senjata dan pabrik perhiasan. Apakah ada kota yang menjadi saksi sejarah kebesaran dinasti Umayyah di Andalusia? Nah, ada dua kota yang menjadi saksi sejarah kebesaran dinasti Umayyah yang berada di Andalusia. Yang pertama yaitu kota Cordoba, dan yang kedua kota Granada. Kota Cordoba ini disebut sebagai pusat ilmu pengetahuan karena di situ terdapat Universitas Cordoba yang memiliki koleksi buku sebanyak 400.000 buku, dan kota Granada sebagai kota pusat pertahanan umat Islam di Andalusia. Selain terkenal dalam bidang arsitektur, apalagi yang membuat dinasti Umayyah maju? Selain di dalam bidang arsitektur, Bani Umayyah sangat maju di dalam bidang ekonomi, yang dimana kemakmuran ekonomi terjadi pada abad 9 dan 10, yang dimana mengenalkan sistem irigasi, itu pola-pola negeri timur, dan juga memperbudidayakan tanaman-tanaman yang dapat diperjualbelikan seperti delima, apel, kurma, dan lain sebagainya. Bagaimana untuk perkembangan dan ilmu pengetahuannya? Nah, kalau perkembangan ilmu pengetahuan, Bani Umayyah di Andalusia mengalami kemajuan karena terjadinya perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan baru, meluasnya daerah persebaran kerajaan umat Islam, dan maraknya terjadi penerjemahan buku-buku bahasa asing. Nah, ada beberapa ilmu pengetahuan yang mengalami kemajuan pada masa ini. Yang pertama yaitu ilmu fikih, ilmu astronomi, ilmu filsafat, ilmu matematika, ilmu kedokteran, dan lain sebagainya. Siapakah para tokoh yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu tersebut dan apa karya yang telah dibuatnya? Saya akan menyebut beberapa para tokoh dan karya yang telah dibuat. Di dalam ilmu filsafat, tokoh yang terkenal yaitu Abu Bakar Muhammad Al-Saiq, yang terkenal dengan karyanya Tadbir Al-Mutawahhid. Yang kedua, di dalam ilmu kedokteran ada Al-Kindi dengan karyanya Ilmu Mata, atau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yaitu optik, dan juga Ar-Razi dengan buku kedokterannya yang berjudul Al-Hawi. Dalam bidang astronomi ada Ibrahim bin Yahya An-Naqas, yaitu seorang yang membuat teropong yang dapat
seorang yang membuat teropong yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang. Dan dalam ilmu sejarah ada Ibnu Khatib, yaitu perumus filsafat sejarah. Untuk peninggalan sejarah apa saja yang terdapat di sana? Nah, untuk peninggalan sejarah dinasti Umayyah ada 4 yang terkenal. Yang pertama Masjid Cordoba, yang kedua di Alhambra atau dikenal dengan Kastil Merah. Terus yang ketiga ada Al-Azhar, Royal Al-Azhar yang dikenal sebagai istana tertua, dan Medina Al-Zahra yaitu kota megah yang terlupakan. Untuk sistem pemerintahan pada dinasti tersebut bagaimana? Untuk sistem pemerintahan pada dinasti Umayyah di Andalusia yaitu dilakukan dengan secara turun-temurun atau berdasarkan garis keturunan, yang dimana tidak adanya musyawarah atau pemilihan suara. Berhubung durasi pada podcast kali ini sudah cukup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber pada hari ini, Syafik Rakan Syarif dan Ilman Wahyu Pratama, dan saya Bayu Hendri Septian selaku host pada podcast kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau alias Haji pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarahnya apa yang terdapat di sana? Untuk peninggalan sejarah. Untuk peninggalan sejarah apa aja yang terdapat di sana? Nah, untuk peninggalan sejarah Ilmuwan yang berhasil mengkaji dalam bidang ilmu-ilmu tersebut dan apa karya yang telah dibuatnya. Benar.